Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat buat kita. Apa kabar? Ibu harap di masa pandemi seperti ini kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap diberi kesehatan, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar melalui di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Sama seperti minggu kemarin, Ibu ingatkan kembali buat kita semua agar tetap menjaga protokol kesehatan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, hindari kerumunan. Yang kedua, apabila keluar rumah tetap memakai masker. Memakai maskernya yang benar ya. Yang ketiga, minum vitaminnya. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Kurangi jajan di luar. Dan yang terakhir, rajin-rajin dan seringlah mencuci tangan. Nah anak-anak, berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita belajar matematika. Minggu ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Oke, baiklah, kita akan langsung saja masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan buka halaman 86 sampai dengan 91. Mari simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan berikut. Literasi 2, buka halaman 86. Nasi tumpeng bukan hanya sekadar makanan dengan tampilan yang menarik dan rasa yang lezat. Kehadiran nasi berbentuk kerucut yang disertai lauk pauk pilihan. Nasi tumpeng merupakan bentuk representasi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Nasi kerucut ini ditata di atas tampah yang beralaskan daun pisang. Di sekelilingnya tersaji lauk pauk berjumlah 7 macam, yaitu 1. Ada nasi putih. Yang kedua, ayam. Yang ketiga, ada ikan lele. Keempat, ikan teri. Yang kelima, telur. Keenam, sayur urat. Dan yang ketujuh, cabai merah. Literasi 3, buka halaman 87. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Dengan adanya banyak ragam bahasa di Indonesia, membuat Indonesia menjadi indah penuturannya. Di Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 742 bahasa di Indonesia, antara lain contohnya saja ya, ada bahasa Jawa, ada Sunda, Melayu, Batak, Padang, Barapasi Papua, Flores, Bali, Madura, ada Kalimantan, dan masih banyak yang lainnya. Di situ dapat diperhatikan ada sebuah gambar. Contohnya dapat diperhatikan ya, pada gambar tersebut beragam bahasa Indonesia dengan cara mengucapkan kata terima kasih dari berbagai suku di Indonesia. Literasi 4, buka halaman 88. Di situ ada judulnya ngaben. Kita jelaskan dulu apa itu pengertian ngaben. Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan untuk menyucikan leluhur orang yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Kata ngaben sendiri mempunyai pengertian bekal atau abu yang semua tujuannya mengarah tentang adanya pelepasan terakhir kehidupan manusia. Upacara ngaben ini dianggap sangat penting bagi umat Hindu di Bali
karena upacara ngaben merupakan perwujudan dari rasa hormat dan sayang dari orang yang ditinggalkan, juga menyangkut status sosial dari keluarga dan orang yang meninggal. Literasi 5, buka halaman 89. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah kebudayaan suku Minangkabau meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Pada masyarakat Minangkabau, ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Kemudian literasi 6. Buka halaman 90. Tari Merak. Tari Merak merupakan salah satu tari kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan seekor burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari tingkah laku burung merak yang diangkat ke pentas oleh seorang seniman Sunda, yakni Raden Jejeb Soemantri. Fungsi tari merak antara lain sebagai persembahan untuk tamu yang hadir dalam acara resepsi pernikahan, sebagai penyambutan untuk rombongan pengantin pria ketika akan menuju ke pelaminan, sebagai penyambutan tamu agung dalam sebuah acara atau ritual, dan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam lingkup internasional. Nah, di sini ada beberapa gerakan-gerakan pada tari merak. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki, dan bagian gabungan atau mincit. Nah, yang pertama itu bagian kepala. Berikut gerakan bagian kepala pada tari merak. Yang pertama, galier adalah gerakan memutarkan kepala. Terus yang kedua ada gilek, adalah gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Lalu bagian tangan. Bagian tangan pada tari merak, yang pertama ada ukel, adalah gerakan memutarkan tangan. Yang kedua selut, adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas secara bergantian. Yang ketiga ada tepak bahu, adalah gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau 2 tangan dan bahkan 2 tangan saling bergantian. Ada capang. Yang keempat adalah gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. Yang kelima ada nyawang. Nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. Yang keenam ada lontang. Lontang adalah gerakan tangan yang menggunakan 2 tangan dan digerakkan saling bergantian. Selanjutnya bagian kaki. Berikut gerakan bagian kaki pada tari merak. Yang pertama ada duduk deku, adalah gerakan melipat 2 kaki ke dalam. Yang kedua ada seser. Seser adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. Dan yang ketiga ada sirik. Sirik adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Dan yang terakhir ada bagian gabungan. Bagian gabungan atau mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan bersamaan, tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri, begitupun sebaliknya. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu jelaskan untuk mata pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Hari ini kita tutup pelajaran kita
dari materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang belum paham atau kurang jelas, silahkan bertanya melalui grup WA. Kita akan bahas bersama, dan setelah tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal. Nah, soal tersebut kalian kerjakan, kumpulkan hari ini, paling lambat besok. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tadi kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Maka untuk menutup pelajaran kita hari ini juga kita harus berdoa.